Selamat menyaksikan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Pemirsa, kita masih ada informasi terkait dengan sertifikat vaksinasi menjadi syarat kegiatan masyarakat, salah satunya menggunakan moda transportasi umum. Hal itu juga tertuang pada putusan Gubernur nomor 966 tahun 2021. Gubernur DKI Baswedan meminta kepada seluruh warga yang melakukan kegiatan di semua sektor esensial dan non-esensial harus sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama. Penerapan wajib vaksin untuk kegiatan sosial dan ekonomi di DKI Jakarta mencakup sejumlah tempat. Dalam lampiran putusan Gubernur nomor 966 tahun 2021, tempat-tempat yang didatangi harus sudah vaksin minimal dosis pertama, yaitu pasar hingga angkutan umum. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan syarat menggunakan transportasi publik, ada Widya Anggita dan juru kamera Irham Andri Aji di halte Transjakarta, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Iya Widya, sebenarnya kapan tepatnya rencana untuk syarat sertifikat vaksin ini diberlakukan untuk menggunakan MRT? Ya, Julita dan juga pemirsa, hingga saat ini untuk transportasi umum seperti Transjakarta dan juga moda integrasinya seperti juga MRT, hingga saat ini belum menggunakan syarat vaksinasi untuk menggunakan transportasi umum. Memang sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan aturan dalam keputusan Gubernur nomor 966 tahun 2021 yang mana untuk aktivitas masyarakat di ruang-ruang publik ini harus sudah divaksin dan juga harus bisa menunjukkan bukti surat vaksin. Adapun memang beberapa tempat yang menggunakan syarat-syarat vaksin ini antara lain adalah untuk sektor ataupun tempat-tempat seperti perhotelan non karantina, kemudian supermarket, pasar tradisional hingga salon, lalu warteg dan restoran, kemudian mal, kegiatan peribadatan, dan juga yang terakhir yang menggunakan syarat vaksinasi sebagai untuk menggunakan moda transportasi umum. Dan memang dari ketika kami mengonfirmasikan kepada pihak Transjakarta maupun MRT khususnya untuk syarat vaksinasi ini masih dikaji dan juga masih didiskusikan oleh tim internal mereka apabila nantinya memungkinkan bahwasanya syarat vaksinasi ini dapat digunakan apabila terjadi lonjakan COVID-19. Namun memang untuk aturan ini juga ada beberapa warga yang dikecualikan, yakni warga yang masih dalam tenggang 3 bulan setelah dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 dan juga dikecualikan untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Julita. Iya Widya, selain sertifikat vaksin, ada syarat lain nggak untuk menggunakan transportasi umum nantinya? Ya, Julita dan juga pemirsa, meski memang cukup longgar aturan pada PPKM level 4 yang tidak seperti PPKM darurat sebelumnya, masyarakat memang tetap diminta untuk menjaga protokol kesehatan dan surat-surat yang nantinya tetap dijadikan syarat-syarat untuk di ruang publik tetap harus disiapkan dan juga harus selalu dibawa. Dan hingga saat ini yang masih berlaku adalah surat tanda registrasi pekerja atau STRTP yang nantinya akan diminta ataupun diperiksa oleh petugas ketika warga menggunakan moda transportasi umum. Dan memang untuk PPKM level 4 ini, Julita dan juga pemirsa, tidak ada petugas yang melakukan penyekatan lagi, kemudian juga barrier oranye juga sudah tidak dipasang dan kendaraan yang melintas juga sudah tidak diperiksa lagi. Namun memang meski longgar, masyarakat tetap memang harus menjaga protokol kesehatan dan membawa bukti surat-surat yang sudah disiapkan dan juga sudah menjadi aturan dari pemerintah. Karena memang surat-surat ini menjadi bukti bahwa diri kita dalam keadaan sehat sebelum beraktivitas ke ruang-ruang publik dan juga bukti surat ini agar kita tetap dapat menjaga kesehatan bersama. Julita. Widya Anggita, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Widya Anggita dan juru kamera Irham Andri Aji di halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.